Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, jumpa lagi di channel YouTube Bilar 4. Apa kabar teman-temanku semua? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat ya, dimurahkan rezekinya, dilancarkan segala jalan urusannya, amin. Alhamdulillah, senangnya masih bisa sapa-sapa teman-temanku semua dan share kegiatan aku lagi ya. Ini video aku ambil jam setengah 9 gitu ya teman-teman. Videonya ini aku ambil setelah aku ngantar Abang Razik tadi berangkat sekolah. Nah, ini aku seperti biasa nyuci piring dulu ya, karena kan abis sahur aku tuh nggak langsung berberes ya teman-teman. Aku tuh sholat subuh, selesai sholat subuh tidur sebentar menunggu jam setengah 8 Abang Razik mau berangkat sekolah gitu. Karena kan kalau di hari Sabtu lumayan agak santai sedikit loh teman-teman, karena Abang Raja dan Abang Rafa itu hari Sabtu dia nggak sekolah karena ekskul gitu ya. Tapi Abang Razik SD-nya hari Sabtu masih sekolah karena di SD Abang Razik nggak ekskul ya teman-teman. Dan kebetulan juga udah 1 minggu ini Abang Razik ujian mid semester gitu. Jadi aku tuh kalau lagi ujian ini aku nggak bisa ngantarinnya telat gitu ya teman-teman. Kalau bisa kurang dari jam masuk dia udah sampai ke sekolah. Nah, tadi pun di jalan, biasanya kalau Senin sampai Jumat itu macet ya teman-teman di jalanan itu, karena kan area masuk ke dalam rumah aku ini banyak sekolahan, ada SD, ada SMP, ada SMA, dan juga ada TK, serta ada juga perkantoran ya teman-teman. Makanya kalau Senin sampai Jumat itu macet. Nah, tadi aku kira itu nggak macet ya teman-teman, karena kan hari Sabtu orang pada libur semua ya. Terus aku ngantarnya itu jam 8 kurang 10, ternyata masih macet juga di jalan. Anak SMP itu rupanya selama Ramadan ini di hari Sabtu masuk, makanya itu jalan di jalanan tuh rame banget. Jadi nggak terlambat juga sih tadi aku tuh ngantar Bang Razik, tapi pas-pas waktu sampai di sekolah. Nah, ini lanjut ya teman-teman, udah selesai nyuciin piring. Ini aku mau ngejemur pakaian dulu. Ini pakaian dari tadi malam udah aku keringkan gitu, cuma aku mager buat ngejemurinnya. Nah, ini pagi baru aku jemurin. Nah, ini matahari pas aku jemurin itu lumayan sedikit agak cerah. Pas sudah aku keluarin semua kain, ternyata gerimis loh teman-teman. Jadi aku angkat lagi, selang setengah jam bis itu panas lagi, terus aku keluarin lagi ya teman-teman. Alhamdulillah kain kali ini kering semua ya, karena dari hari Jumat itu dari malam udah hujan ya teman-teman sampai ke paginya juga. Kata nenekku sih, aku nggak tahu ya ini mitos apa fakta, katanya kalau udah hujan di hari Jumat biasanya hujannya itu 1 minggu loh teman-teman, Jumat depannya itu baru reda lagi. Tapi aku nggak tahu ya, tapi kebanyakan yang aku lihat ada juga sih teman-teman seperti itu. Menurut teman-teman gimana nih, mitos apa fakta? Boleh dong coret-coret di kolom komentarnya aku. Nah, itu kelihatan kan bajunya udah banyak aja bergelantungan di luar itu. Nah, itu kain yang semalam aku cuci di hari Jumat ya, nggak kering ya teman-teman. Bukan di hari Jumat, di hari Kamis nggak kering gitu ya. Aku kan nyucinya juga sore ya teman-teman, jadi nggak bisa aku keluarin di Jumat pagi itu. Makanya itu aku keluarin sekarang, ditambah lagi itu cucian aku juga yang kemarin sore di Jumat sorenya. Pokoknya nyambung-menyambung lah teman-teman. Nah, itu pun sore ini sebetulnya udah menunggu juga sih cucian, tapi nggak aku cuci ya, tunggu besok pagi aja, karena itu kain udah kering, aku mau lanjut setrika aja nanti. Nah, lanjut ya, selesai beres-beres jemur pakaian juga, ini aku lanjut berberes halaman depan ya, nyapuin sampah yang ada di depan. Nah, ada yang lagi motongin rumput di depan, jadi rumputnya itu banyak berterbangan ya teman-teman, karena kalau mau dibakar rumputnya itu lagi basah karena hujan gitu ya, jadi nggak bisa ya teman-teman. Makanya itu aku juga belum sempat bakarin yang di depan jemuran kain itu, jadi ya aku sapu-sapu aja dulu ya yang di depan rumah ini. Nah, ini videonya aku lanjut di
siang harinya di sekitar jam 2 aku mau langsung masak aja teman-teman. Ini rencananya teman-teman, anak-anak mau renang hari Sabtu ini, tapi kata guru les renang nggak usah hari ini, di cancel aja, di jadwalnya diganti di hari Minggu. Kebetulan hari Minggu ada satu kolam lagi yang buka ya teman-teman, karena kolam yang satu itu jadwalnya cuma Selasa, Jumat, dan Minggu. Kalau di hotel yang biasa abang berenang, yaitu kemarin pernah berenang sekali, itu setiap hari, cuma kolamnya itu nggak begitu panjang teman-teman. Kolamnya itu paling sekitaran 18 meter, jadi anak-anak itu kurang asik dia berenang gitu loh teman-teman. Nah ini lanjut ya ke videonya. Ini ikannya aku marinasi aja ya. Aku hari ini mau masak toco ikan aja. Itu marinasinya cukup dengan garam dan jeruk nipis aja. Nah ini lanjut, aku udah panaskan juga ini untuk minyak gorengnya. Sambil manas minyak goreng, aku mau siap-siapin dulu bumbu untuk gulai toconya aku. Kalau gulai toco, bumbu yang aku pakai bawang putih, bawang merah, dan jahe ya teman-teman. Nah ini bumbunya versi aku ya, kalau versi teman-teman aku nggak tahu gimana ya. Nah pokoknya kita itu kalau masak itu boleh ya kita juga coba versi orang lain ya teman-teman. Kalau aku orangnya kalau masak itu suka coba-coba ya teman-teman. Misalnya aku lihat kawan masak jadi versinya seperti ini, aku coba juga di rumah, mana tahu cocok juga di lidah gitu. Makanya aku tuh kalau masak nggak fokus dengan satu menu. Kayak misalnya aku nih kan orang Padang, jadi menu Padang aja enggak ya teman-teman, aku mau coba semuanya. Kayak menu kemarin aku bikin menu khas Batak, ikan arsi gitu ya. Nah di Padang pun banyak juga ya teman-teman menu-menunya, kayak daerah kan banyak juga ya di Padang itu. Di Sumatera itu nggak satu aja ya. Kalau aku kan orang Pariaman, nanti Bukit Tinggi lain lagi itu menunya. Nah itu aku mau belajar ya teman-teman untuk semua menunya. Kadang-kadang anak-anak aku juga nggak mau makan menu itu aja teman-teman, jadi aku tuh kadang harus kreatif untuk bikin menu-menu yang disukai anak-anak. Nah ini lanjut aja, ini kan sarden besar gitu ya teman-teman, udah aku goreng. Nah ini sambil goreng yang gorengan kedua, aku mau siapin dulu untuk buncis, karena mau tambahin sedikit sayur buncis ini ya teman-teman ke dalam gulai toconya aku. Nah pokoknya aku udah lama banget ya nggak bikin gulai toco ikan ini. Nah ini aku bikin gulai toco ikan ya teman-teman, karena anak-anak kadang kalau di balado terus bosan gitu ya teman-teman. Nah aku bikin gulai toco ikan nih, tadi anak-anak itu lahap juga makannya loh teman-teman. Nah anak-anakku seperti itu ya teman-teman, dia itu lebih suka coba-coba semua menu. Pokoknya aku nih juga harus kreatif atau harus pintar-pintar gitu ya ngolahin menu biar anak-anak itu doyan makan ya teman-teman. Aku nih mungkin karena hobi masak juga ya, jadi aku tuh misalnya kalau ada nampak aja, misalnya pas aku scroll HP, buka YouTube, TikTok, atau buka Facebook gitu kan, ada nampak orang bikin menu yang belum pernah aku bikin. Nah aku itu langsung request gitu ya teman-teman. Kalau nggak tuh jiwa penasaran aku jadi meronta-ronta. Nah apakah ada yang sama seperti aku juga? Boleh ya kalau coret-coret di kolom komentarnya aku. Nah aku juga dulu memang dari SMA dulu udah hobi masak ya teman-teman. Misalnya ini ya, aku beli jajanan kayak gorengan atau apalah gitu jajanannya di sekolahan. Terus aku tuh rasa-rasakan di lidah aku, nah ini resepnya apa nanti aku coba praktekin sendiri di rumah gitu loh teman-teman. Nah kadang kalau gagal aku buang gitu loh teman-teman, misalnya gagal gitu kan. Tapi ya itu juga ya teman-teman, karena aku punya hobi seperti itu, orang tua aku tuh nggak pernah marah kalau misalnya aku bikin sesuatu itu gagal terus aku buang.
Nah mungkin mamaku merasa mungkin dengan seperti itu aku bisa mencintai hobiku yang memasak ini kali ya. Karena ya teman-teman, dulu waktu aku masih SMP aku tuh masak nasi terus gagal gitu teman-teman, terus aku buang nasinya itu ke tempat pembuangan air, terus aku ulang lagi masak sampai aku berhasil gitu loh teman-teman. Padahal kan aku tinggal tanya ya kan sama mama aku, tapi aku nggak mau nanya, aku tuh bereksperimen sendiri gitu loh teman-teman. Tapi alhamdulillah dengan hasil eksperimenku sendiri aku berhasil gitu masak nasinya. Nah ini gulai tocoku udah matang ya, bumbunya tadi aku juga tambahin petai, cabai hijau iris dan tomat. Nah di sini aku mau bikin menu buka puasanya atau takjilannya. Aku mau bikin pisang madu gitu loh teman-teman. Seperti biasa, cuma bedanya di sini kita tambahin madu gitu ya. Biasanya sih anak-anak tuh suka banget dengan pisang madu ini. Nah ini juga pertama kali ya aku coba bikin pisang madunya. Pokoknya aku juga lihat resepnya itu di TikTok waktu itu ya teman-teman. Nah aku langsung aja coba praktekin dan alhamdulillah hasilnya sama ya dengan yang dijual. Biasanya sih anak-anak itu beli kalau misalnya aku lagi belanja ke pasar buah, ada di Nangka itu loh teman-teman. Nah biasanya ada yang jual di situ, ada standnya, tapi udah lama juga ya, udah setahunan itu standnya itu udah nggak ada jualan pisang madu ini lagi. Nah sebetulnya di resep aslinya ada yang dikasih santan, aku lihat ada yang dikasih gula palam gitu kayak gula semut gitu, cuma karena aku nggak ada di rumah aku skip aja ya. Nah ini aku pakai pisangnya pisang kepok gitu ya teman-teman, tapi kalau lebih manis kita pakai pisang jantan, karena pisang kepok ini kalau belum matang kali dia nggak manis sekali ya teman-teman. Nah ini lanjut, ini langsung aja ya aku masukin ke dalam minyak. Aku nyetaknya seperti ini aja ya. Sebetulnya kalau punya teflon yang buat dorayaki itu bagus dicetak dulu di sana, terus udah separuh matang baru dipindahkan ke minyak. Aku malas ribet ya, jadi aku langsung aja seperti ini. Nah kalau yang dijual di dekat pasar buah itu dia kayak cetakannya tuh kayak bulat kayak zeng gitu loh teman-teman. Nah langsung aja ke minyak gitu. Nah pokoknya pas aku goreng ini wangi banget. Abang Razik pun langsung pengen nyoba katanya, terus aku bilang nyobain aja, kalau memang nggak puasa tahulah ya kan anak-anak gitu ya. Terus karena Abang Razik itu kan orangnya kalau dari kecil itu udah dibiasakan puasa, jadi dia teguh dengan pendiriannya teman-teman. Dia nggak mau ya maksudnya itu tergiur gitu. Jadi ya udah nanti aja katanya nunggu puasa, tapi nunggu nanti buka. Tapi alhamdulillah ya suka banget Abang Razik dengan pisang madu bikinan aku, katanya sama dengan yang dijual itu loh bunda, katanya. Alhamdulillah ya, apalagi kita capek-capek masak terus dipuji anak seperti itu, alhasil alhasil maksudnya capek kita itu hilang ya teman-teman. Nah ini udah matang aja ya untuk pisang madunya. Aku mau lanjut gorengin risol. Nah ini aku masih ada stok risol yang aku bikin sebelum puasa kemarin ya, jadi aku kali ini gorengnya nggak banyak-banyak, takutnya nanti nggak habis ya teman-teman, terbuang gitu. Nah aku goreng 3 aja karena kan udah ada pisang madu juga tadi ya teman-teman untuk takjilannya. Nah kemarin tuh aku bikin cendol 25 juga masih ada di kulkas. Nah alhamdulillah ini menu takjilnya juga udah matang. Aku mau lanjut aja nge-refill boras. Nah itu tadi udah aku buka karena aku mau masak nasi, jadi belum sempat aku refill. Aku masak nasi dulu tadi, baru ini mau lanjut aku refill untuk borasnya aku. Semoga ya teman-teman terhibur dengan video aku dan termotivasi serta menginspirasi ya. Tak terasa teman-teman, puasa kita udah 14 hari aja, tinggal separuh lagi ya. Nah gimana nih teman-teman para perantau, apakah udah ada persiapan untuk mudik seperti tiket?
karena aku lihat-lihat ada yang bilang tiket udah pada ke booking semua. Semoga ya teman-teman yang merantau yang punya niat buat pulang kampung dimudahkan rezekinya ya, dimudahkan jalannya juga buat mencari rezekinya, amin. Gak terasa ya teman-teman, ini video aku udah di ujung aja. Aku mau lanjut setrika dulu ya. Assalamualaikum, see you next video, bye bye.